Guys, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing barang-barang dan juga mainan-mainan jadul yang dulu ngetren banget pada zamannya. Kalau zaman sekarang sebutannya viral, guys, viral. Kali ini kembali lagi gue mendatangkan barang-barang dari masa lalu yang sekarang udah jarang banget atau beberapa udah nggak bisa gue temukan ya. Karena emang gue harus kembali ke masa lalu buat mendapatkan barang-barang ini, guys. Dan dulu kalau lu punya mainan dan juga barang-barang ini, itu tandanya lu anak gaul pada zaman dulu. Zaman dulu sih nggak ada yang namanya viral ya, namanya itu tren atau enggak trendy atau enggak ngetop. Nah, bisa dibilang barang-barang yang ada di sini adalah barang-barang yang zaman dulu itu ngetop atau tren banget. Di sini akan banyak banget yang gue bahas, mulai dari power balance yang dulu itu cuma anak-anak orang kaya doang yang dapat, sampai orang miskin pada beli KW-nya ya, sampai ke pensil inul yang dulu juga ngetren padahal dipakai nulis juga susah itu. Jadi langsung aja kita ke barang pertama, yaitu power balance. Karena gue sendiri kepo ya, dulu gue nggak pernah beli ini dan ternyata ini adalah scam terbesar pada zamannya. Kita langsung aja bedah, kita bakalan bongkar isinya, kira-kira apa rahasia di balik power balance yang super ngetren zaman dulu. Let's go. Ini dia penampakan barang yang pertama, power balance. Guys, kalau lu nggak tahu power balance ya, para gen alpha ya, ini adalah scam terbesar pada zaman gua SMP, guys. Gila. Karena nih ya, buat yang nggak tahu power balance itu apa, power balance adalah sebuah gelang yang dimana gelangnya itu katanya menjanjikan keseimbangan untuk para penggunanya. Gelo banget ya. Sumpah ini scam terbesar. Gila banget. Harganya mahal banget dulu, ratusan ribu ya. Dan itu semua orang pada FOMO, pada beli. Itu zamannya itu tuh kayak labubu pada zamannya ya. Gila, semua orang pada beli. Gila banget dah. Dan ada yang KW-nya ya kan. Tapi gua hari ini mereview yang ori nih. Harusnya sih ori ya. Tapi ini ori atau KW juga sama aja. Scam. Karena pada akhirnya terbongkar juga kalau mereka itu scam. Soalnya klaimnya overclaim banget ya. Ya nggak sih? Yang katanya tuh mereka bisa bikin, ya buat olahraga tuh bisa balance banget. Kita juga bisa jatuh, nggak gampang jatuh gitu. Lucu banget. Jadi gini guys, kalau kita nggak pakai power balance, kita itu katanya bakal gampang diginiin gitu. Gampang, ini tangan lu diginiin gampang jatuh gitu. Tapi kalau lu pakai power balance diginiin, kuat banget. Itu tuh klaimnya zaman dulu kayak gitu. Nah, buat nyari yang ori itu udah susah banget ya. Jadi gue pun nggak tahu ini ori atau enggak. Gue ini dikasih sama salah satu subscribers gue, namanya Anthony Tantama. Thank you so much Bung Anthony ya. Padahal tadi gue pengen beli cuma sama dia nggak dikasih. Jadi makasih banget. Tapi sebenarnya gue itu sekarang udah beli juga dari luar negeri. Ini beneran ori ya. Gue beli dari eBay tapi belum nyampe. Nah, untuk mengisi waktu gue, ternyata ada juga nih yang ngirimin yang ori. Katanya ori sih ya. Cuma ya udah sih sama aja ya, mau ori mau KW ya. Ya scam anjir. Kita coba aja guys. Kita lihat ya. Gue nggak pernah punya guys. Seumur hidup gue nggak pernah punya power balance. Nah, ini gue nggak tahu nih kenapa ada yang double begini ya. Ini jadi kayak lebih balance atau gimana nih? Hah? Ini lebih balance atau gimana nih? Gue nggak ngerti nih. Terus ini XB lagi, extra balance ya. Nggak ngerti gue. Ini apa ekstrim apa extra balance, nggak ngerti juga. Dulu itu yang lazim itu yang kayak gini. Nah tuh gila nih, packagingnya tuh ada atlet-atlet. Gila banget ya. Gila banget ini cuy. Ada pemain Lakers aja, masa pemain Lakers pakai ginian sih. Zaman dulu banyak yang pakai. Ini debunya juga gila sih nih. Barang jadul banget ini guys. Nah, buat yang nggak tahu, ini sekarang tuh harganya di kisaran ratusan ribu ya. Kemarin sih gue beli di eBay harganya masih 150 ribuan doang. Ya harganya nggak naik-naik tuh ya, karena emang barang scam. Barang scam tidak akan ada value-nya guys sampai kapanpun ya. Mau dia udah lama banget kayak. Nah, ini dia nih. Gila power balance bro. Gokil. Gue coba pakai ya. Ini pertama kali seumur hidup gue pakai power. Ih, kecil banget ya. Emang gitu ya. Emang harus ketat kali ya biar seimbang ya. Takut robek gue. Harusnya kalau ori aman. Kalau ori aman guys harusnya. Gila, pertama kali gue pakai power balance. Buset, seketat ini kah? Ketat banget sih ini. Oke, wih keren banget. Gila, kalau gue sekarang di tahun 2010 ya, gue orang paling keren guys, gokil. Nggak, ini gila banget sih. Ini kalau gue baca dari packagingnya aja gila banget loh klaimnya. Power balance holograms are embedded with frequencies that react positively with your body's natural energy field to improve balance, strength, and flexibility. Gila, overclaim parah bro. Katanya ini hologram, bukan sembarang hologram, tapi dia bisa menyeimbangkan dengan energi tubuh kita yang natural. Gila bro. Nih. Kita coba yang extra balance habis ini ya. Ini dia salah satu yang extreme balance lagi, balance ekstrim ya. Makanya di sini XB. Gue nggak tahu ya. Ini emang dulu ada atau enggak, tapi sih dulu yang gue tahu yang satu doang kayak begini sih guys. Ini kayaknya gue pakai terus, keren ya. Di zaman sekarang. Kalau ngetren lagi sih gila sih. Kita keluarkan dulu, oke. Dan gue akan pasang ya. Kecil banget ya, semuanya kecil kayak gini. Oke.
Semoga nggak copot nih. Sumpah debunya sih the best ya ini. Yap, sudah kepasang kayak begini. Jadinya di nadi begini dan ketat banget sih ini. Nah, dengan ini berarti energi tubuh gua tuh udah selaras, guys. Bahkan ini lebih balance lagi nih. Kita coba ya. Dulu ada tesnya, guys. Tesnya itu gua harus angkat satu kaki dan gua nggak akan jatuh. Ntar kita tes ya. Kalau gua nggak pakai, apakah gua jatuh? Coba, Li, sini, Li. Ini udah pakai power balance nih. Coba lu jatuhin gua. Tidak jatuh. Tidak jatuh. Ini tahan bang. Oh, ini tahan. Oke. Tapi kok dulu banyak yang percaya sih? Kok dulu banyak yang percaya sih? Apaan sih? Ya jatuh lah. Gimana sih? Gravitasi, bro. Bukan energi tubuh ini, gravitasi. Coba lagi deh. Jatuh sih, ya jatuh lah. Common sense. Untung gua nggak pernah beli zaman dulu. Edan. Wah, edan ini, guys. Tapi ada video-videonya gitu loh. Ntar kita masukin ya. Kalau misalnya ada videonya nih, guys. Dulu orang nyoba-nyoba pakai power balance dan mereka beneran ngerasa balance. Edan sih itu. The power of suggestion sih sampai mendunia kayak gitu sih gila sih. Coba sekarang gua lepas dulu dan kita akan melakukan tes yang sama tanpa power balance ya. Jangan-jangan lebih seimbang. Tapi gua penasaran sih kalau misalnya dulu gua beneran beli ya, gua bakalan ngerasa seimbang juga atau enggak ya? Kalau sekarang kan kita udah tahu nih kalau ini scam kan, makanya tadi tuh nggak ada sugesti yang masuk sama sekali tuh. Tapi zaman dulu tuh banyak temen gua, guys. Temen gua di sekolah gini-gini semua anjir, kayak orang gila, kayak bebegi sawah tuh gitu. Edan anjir, satu kelas. Gua sih nggak bisa, nggak satu kelas sih karena itu mahal ya. Makanya sekarang gua akan buktiin kalau nggak pakai power balance. Ayo kita tes keseimbangan lagi. Sekarang kita akan tes nih tanpa power balance ya. Ini body balance. Siap. Lebih seimbang. Ya kan? Gimana? Aman kan? Nggak jatuh-jatuh. Kan? Lah, malah lebih seimbang, guys. Itu. Scam guys. Tapi ini ngetren pada zamannya. Ini dulu ngetren pada zamannya. Gimana nggak pada percaya ya orang gambar aja gambar-gambar atlet begini anjir? Iya nggak sih? Jadi orang-orang yang bermimpi jadi atlet, mereka make ini makin kuat lagi sugestinya. Gokil banget sih. Tapi gue penasaran sih, ini kalau hologramnya kita bongkar gimana ya? Maaf ya Anthony kalau nonton ya. Soalnya ini kalau gue pegang sih ya hologram biasa doang gitu guys. Jadi kayak nggak ada logam, nggak ada apa-apa gitu loh. Bener-bener ya udah cuma gitu doang anjir. Tuh lihat tuh. Cuma logo keren doang. Jujur agak ngilu sih ya. Tapi kita dikasih banyak sih. Maaf ya Anthony ya. Coba ya, gue akan coba ulik nih guys. Oke. Ini sudah gue buka. Oke guys. Bisa guys. Kita bisa mengambil hologram. Sumpah deh, ini beneran nih. Ini nih isinya nih guys. Ini dia nih hologram power balance nih. Wow. Ini akan gue kupas lagi nih bagian luarnya. Dan ini dia hologramnya power balance. Sumpah, ini hologram kertas anjir. Ini hologram kertas. Kok orang bisa ketipu sama kertas ya? Lihat tuh, bisa dilipat guys. Lihat tuh. Gue nggak ngerti ya, ini nggak ada gioknya, nggak ada apa-apanya. Beneran bisa dilipat begini anjir. Dan di belakangnya itu ada ginian tadi nih. Nggak tahu nih, selembar kertas biasa sih. Ya udah gitu ya. Coba nih gue buka lagi ya. Tuh, penyok jir. Coba nih gue cutter. Ya Allah, ini beneran dah kertas doang, guys, kertas doang, nggak ada apa-apaan ini. Jadi ya itu dia tadi barang paling ngetren pertama yang gua review ini power balance. Gua nggak bisa bilang ini yang ngetren sih, karena ini beneran bisa nipu satu dunia anjir. Dulu orang-orang percaya, anak-anak sekolah gua pada lomba-lomba beli ini, pada nabung, pada hemat buat beli ginian, terus pada ngetes di lapangan begini-begini. Ya kan sama aja, lu cuma jadi bebegi sawah. Sama aja, nggak ada ngaruhnya, cuma kertas ya. Jadi itu dia barang pertama ya, ini adalah power balance yang original. Nggak tahu ya original atau enggak ya, sama aja. Dan ini pertama kalinya gua unboxing power balance seumur hidup gua. Dan ini saking overclaimnya mereka ya, di packagingnya tulisannya loh, 30 hari unconditional money back guarantee. Duit bisa dibalikin, gokil banget gak? Jadi itu dia guys, barang pertama power balance. Ini ngetren banget zaman dulu. Makanya abis ini kita langsung aja unboxing barang ngetren kedua. Karena abis ini unik nih, ini adalah mainan skateboard kecil yang sampai sekarang pun masih dibeli, diincar banyak orang, dan bahkan masih dijual ya. Cuma gua beli yang versi jadulnya. Ini dia barangnya, ini tech deck, tapi ini yang jadul ya. Lu bisa lihat perbedaannya di logonya mungkin yang paling mencolok. Karena dulu itu logonya seperti ini guys, kayak agak melengkung gitu, sedangkan yang baru itu logonya tuh kayak flat gitu sih. Ya modernisasi kan, makin modern, makin minimalis tuh bentuknya. Bahkan lu bisa lihat ini saking jadulnya, itu tuh packagingnya ya,
packagingnya itu udah banyak sekali item-item, noda-noda gitu. Bagian belakangnya juga sama kotornya ya. Ya biasalah penyakit mainan jadul, karena ini keluaran tahun 2008, ini tuh udah pada bernoda gitu loh. Udah banyak ini dosanya. Buat harganya sendiri ini masih terjangkau untuk gua beli ya. Ini satu pack sealed kayak gini, harganya 145.000 saja. Tapi saya ingat gua dulu nggak semahal itu sih. Karena kalau mahal, anak-anak di SMP gua pada zaman dulu nggak akan ada yang beli itu. Dan gua bisa bilang ini ngetren banget karena dulu ya satu SMP gua yang laki-laki pada berlomba-lomba ngetrik pakai tech deck ini. Kita lihat apakah gua masih jago atau enggak. Ini muscle memory gua tuh udah puluhan tahun berarti ya. Ya nggak 20 tahun sih, mungkin belasan tahun, hampir 20 tahun kali ya. Oh iya, setengah umur gua guys. Langsung aja kita buka, dan jujur ini menyedihkan banget membuka packaging yang masih sealed dari tahun 2008. Oh my god. Ya Allah. Gampang banget. Antara ini emang udah tua banget atau ini pernah dibuka sama orangnya tapi dia tempel lagi guys. Cuma nggak apa-apa juga, yang penting masih lengkap banget tuh, lihat tuh, lengkap banget. Dari mulai skateboardnya, aksesorisnya, stiker-stikernya masih lengkap sekali. Bahkan kita dapat obeng di sini ya. Dan ini dia tech decknya. Gila. Kasar banget jir. Kasar banget. Emang sekasar ini ya? Lupa gue. Oke, sekarang saatnya gue ngetrik ya. Gue nggak tahu nama triknya apa, tapi dulu gue bisa guys. Satu dulu. Gagal. Lagi guys. Alah, sampai berhasil aja. Please dong, jangan maluin dong. Anjir. Ih, susah banget sih. Itu dia tuh. Gitu guys cara maininnya. Dan sebenarnya nggak cuma gitu doang ya. Kita harus ngegrind di sini sampai ngerusak bagian bawahnya loh dulu loh. Aduh, itu ngilu banget sih jujur sih. Coba kita coba lagi ya. Gua lompatin packaging ini dah. Nah, ini juga salah satu trik yang dulu ngetren nih. Kalau bisa lu tuh keren gitu di antara cowok-cowok gitu. Tuh, coba nih. Wah, susah. Seru banget anjir. Susah banget jir. Sampai bisa aja, please, sampai bisa. Masih bisa guys. Lah, jago gue sekarang. Wah, jago gue sekarang. Kita coba lagi ya. Gila. Sekarang gue akan coba pakai rintangan. Jadi gue pengen dia ada di sini. Set. Nah, gitu. Kayak skateboard beneran, guys. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tangan gue yang di sini kawin tangan gue. 1, 2, 3. Ih. Bro, gua nggak tahu itu bener atau enggak ya, tapi minimal bisa lah. Atau menarik nih, kita lompatin ini gimana? 1, 2. Almost bro, almost. Oh damn bro. Atau enggak kita lompatinnya di sini dulu, set, terus sini lagi gitu lah. Aduh, itu susah ya. Itu sih jelek ya. Gila. Alah, apaan begitu anjir? Ayo guys, jangan menyerah guys. Udah nggak pakai akal itu mainnya. Gitu dulu. Dapetin feel-nya dulu. Kenapa begitu? Duh, dikit lagi jir. Oke, udah bisa nih guys, 1, 2, 3. Oh my god, bro! Itu dia cara mainin tech deck, mainan yang dulu ngetren banget pada zaman. Ini juga seru banget, lo bisa customize dia, bannya bisa lo ganti, bisa dipasangin stiker. Pokoknya bisa lo customize suka hati lo aja. Tapi esensi dari main ini adalah ngetrik-ngetriknya itu sih. Ini contohnya ya. Nah, kayak begitu. Keren banget ya. Gue merasa keren banget loh, gila. Habis ini kita akan coba lagi. Ini juga mainan yang dulu ngetren banget ya. Ini adalah mainan pohon yang bisa tumbuh ketika lu siram dia pakai air. Ini kayaknya kalau dijual sekarang juga masih viral sih, karena keren banget konsepnya. Ini dia penampakannya. Ini adalah pohon magic yang dulu itu kalau lu lihat di SD-SD ya, ini dijual. Dan ini bisa memunculkan daunnya sendiri hanya dengan siraman air saja. Buat harganya sendiri ini masih murah sekali. Ini harganya 4.000 satunya. Jadi gue ada beli berapa nih? Takut gagal jadi beli banyak ya, ada beli 5 nih. Jadi total 20.000 gue habiskan untuk pohon ini.
ini. Dulu sih pas gue beli gue nggak pernah berhasil bikin dia jadi mekar ya. Tapi kita lihat aja deh. Ini dia penampakannya, lihat tuh. Kurang magic apa Jir? Dia beneran cuma batang gini doang, kertas bahkan bukan batang ya, gini doang. Tapi ntar kalau disiram ada pohonnya. Coba ya gue sangkutin dulu. Nah ini akan menjadi fondasi dari pohonnya. Pas lagi nih. Karena di base-nya itu udah ada pegnya gitu guys. Jadi bentar gue akan sangkutin. Nah kayak begitu ya. Oke, ini udah nyangkut ya. Dia udah bisa berdiri sendiri seperti ini. Nah di dalamnya itu udah disediakan. Oh ini guys, udah ada air magicnya sendiri tuh, lihat tuh. Ini berapa lama jadinya ya? Tau gue waktu itu gue ditinggalin dari malam ke pagi udah jadi. Anjir lama banget. Iya. Malam ke pagi. Coba deh kita siram satu ya. Siapa tahu kalau zaman sekarang yang jual itu udah lebih advance lagi, jadi lebih cepat jadinya gitu loh. Ini air apaan ya? Coba kita buka aja. Nggak ada baunya sih. Jujur kayak air biasa guys. 1, 2, 3. Ini kan? Gue takut salah nuangnya, tapi harus di ini kan, harus merata. Nah itu susah banget ngeratainnya. Gimana cara ngeratainnya anjir? Gue nggak ngerti cara ngeratainnya guys. Nah, coba aja deh ya. Gue nggak tahu nih bakal berhasil atau enggak. Gue nggak bisa sih ngeratainnya jujur ya. Cuma semoga aja nih berhasil guys. Kita coba yang lain juga. Gue akan tuang-tuangin semuanya. Ya, keluarkan. Pasang pohonnya dan kita tuang lagi airnya. Oke. Dan ya udah semuanya juga sama. Tiga-tiganya prosesnya sama. Langsung aja kita pasang-pasang dan kita siram-siram semuanya. Dan udah deh kalau semuanya udah kita siram, sekarang kita tinggal menunggu doang. Kalau dari instruksinya sih ini dalam bahasa Cina ya. Tadi pasti translate ya. Ini dalam 1-2 jam dia udah keluar beberapa daun pohonnya gitu. Tapi katanya kalau maksimal kita tunggu dia sampai 8 jam lah minimal. Jadi makanya abis ini bakal gue taruh depan CCTV gue. Kayaknya biar kita lihat aja nanti kalau kita time lapse bakal kayak gimana mekarnya. Dan sekarang kita bakalan move on dulu ke barang selanjutnya yang dulu katanya juga ngetren. Tapi ini sekarang di kalangan cewek-cewek nih. Ini adalah sebuah gelang yang bentuknya unik-unik dan ini namanya silly bands. Dulu katanya makin banyak kita punya ini makin keren. Kita lihat aja kayak gimana. Ini dia guys, namanya silly bands. Tapi kalau di sini namanya rubber band sih, karena emang bahan dasar itu karet ya. Buat harganya sendiri ini murah sekali. Gue beli satu pack kayak begini ya. Ini Rp22.000. Jujur aja, gue sendiri nggak pernah beli ataupun mainin dia. Bahkan gue baru tahu namanya silly bands. Tapi anak-anak kantor yang cewek pada bilang kalau ini tuh dulu ngetren banget. Jadi makanya gue beli nih. Gue nggak tahu ini apaan guys, jujur aja ya. Lu tahu ini apaan em? Karet doang. Karet doang. Lu pernah mainin? Pernah. Kalau gue nggak pernah sih jujur sih. Gue nggak tahu bentuknya kayak apa ya. Kita lihat aja ya. 1, 2, 3. Ini apaan? Roket. Oh, bentuk roket. Bener bentuknya random guys. Jadi ada bentuk pesawat, ada roket kayak begitu. Nggak mungkin semuanya roket dong. Ini ada bentuk apa ini? Kok jorok bentuknya? Apaan aja? Ini apaan? UFO lagi nyedotin. Oh iya kali ya, UFO ya? Iya sih, ini bener sih ada UFO sih, tuh lihat tuh. Terus ini ada, ini apaan anjir? Ini ya lampu genie ya? Lampu jin gitu nggak sih? Oh iya bentuknya sih bener-bener random ya guys. Tuh lihat tuh, ini bentuk apa anjir? Ikan kali ya? Aduh nggak tahu gua. Jujur gua nggak tahu. Ya intinya bentuknya random gitu guys. Kayak begini nih bentuknya nih. Sumpah ini kayak jorok sih. Gua nggak ngerti guys, jujur guys. Bentuknya random sekali ya. Kita buka pack selanjutnya. Apakah ada yang rare di sini? Udah kayak kartu Pokemon jir. Oke, ini ada warna baru. Enggak juga sih, sama semua sih. Basically, ini sama semua sih, guys. Kayaknya bentuknya bakal itu-itu aja sih ya. Dan katanya dulu itu ngetren kalau kita masukin dia ke tangan. Tuh, jadi kayak gini nih. Tapi kalau di tangan gue sih bentuknya jadi bulat ya. Karena kegedean tangan gue, guys. Tapi katanya dulu semakin banyak ini, semakin keren lu. Iya nggak sih? Jadi banyak-banyakan gitu kan? Nggak ngerti gue. Mainan apaan sih nih? Jadi kayak gini, guys. Caranya dipakai terus yang banyak. Nah, ini dia kalau udah kepasang 2 pack aja udah kesemutan di tangan gue nih. Ini apaan sih? Gue nggak ngerti ya. Zaman dulu mungkin karena anak-anak itu tangannya kecil, jadi bentuk-bentuknya itu masih kelihatan gitu guys. Sedangkan kalau di tangan gue karena gede ya, ini pergelangannya ya. Jadi makanya bentuknya begini aja sih. Jadi kayak rubber band biasa gitu loh. Cuma mungkin kerennya dulu ya, lu simpen di tangan lu, terus pas lu keluarin ternyata ada bentuknya ya kan. Jadi ini kalau dikeluarin nih contohnya nih, bentuknya langsung kayak lampu jin begini, lampu Aladin ya. Terus ini nih, ada lagi nih, ini kalau dikeluarin bentuknya, nah bentuknya kayak begitu. Mungkin ini UFO yang lagi nyedot sesuatu ya. Terus ini juga ada nih yang warna biru nih. Nah, bentuknya pesawat. Jadi fungsinya tuh ada 2, buat dipakai di tangan, terus juga bisa buat dipamerin ke teman-teman kalian. Mungkin
Mungkin dulu kalau ada yang gambarnya beda, lu bisa minta ke temen lu kan? Mungkin ya, gue nggak ngerti juga sih. Jadi buat yang lebih ngerti, apalagi anak-anak cewek, silahkan komen di bawah. Apakah kalian pernah mengalami zaman-zaman kalian membeli Silly Bands ini? Kalau ada silahkan komen ya. Karena selanjutnya gue pengen bawa lagi kalian ke masa lalu untuk mainin mainan yang dulu juga banyak sekali perempuan-perempuan, anak perempuan ya lebih tepatnya ya, yang beli barang ini dan menghabiskan uang jajan dan juga uang orang tuanya. Kita lihat karena selanjutnya adalah mainan pasir bergambar. Ini dia penampakannya. Ini satuannya murah sekali guys. Ini 2.500 ya. Dulu mungkin di SD harganya 1.000 kali ya. Tapi sebenarnya ada dua versi. Dulu ada yang dijual di abang-abang SD yang harganya 1.000. Ada juga yang dijual di depan Gramedia. Itu tuh biasanya banyak anak orang kaya yang bikin gambar di situ dan gua FOMO. Tapi sayangnya gua nggak pernah mengalami itu ya. Makanya ini kan menjadi pertama kalinya gua gambar-gambar pasir ini karena dulu kelihatan satisfying sih. Cuma yang gua heran ya, yang murah itu tuh hemat banget nih kayaknya pasirnya nih. Kayaknya kalau yang di Gramedia dulu, lu tinggal tuang doang, kayak gitu, itu udah nge-fill satu warna gitu loh. Sedangkan ini, lu dikasih pasirnya dikit banget ya, bener-bener kesenjangan pasir, dan juga pakai tusuk gigi lagi. Ini gimana cara gambar ya? Coba gue coba satu dah, yang dinosaurus kali ya, karena gue suka dinosaurus guys. Coba kita buki dulu. Alright. Gue nggak tahu anak zaman sekarang masih main ginian nggak ya, karena kebanyakan gadget kan sekarang. Padahal dulu, ini tuh sangat menyenangkan guys, kelihatannya guys, walaupun gue nggak pernah mengalami ya. Oke, ini dia kalau udah dikeluarkan, dan caranya seinget gue dulu ya, ini tuh di peel off dulu bagian salah satu warnanya dan kita buka. Nah, ceritanya ini mungkin gue bisa isi pakai, gue pengennya warna hijau sih ya. Jadi kita robek dulu nih yang warna hijau ini. Tapi ini gampang banget habis anjir, orang dikit banget ngasihnya. Jadi kalau gue sih, nah tuang gini aja guys. Nah, harusnya sih ada tatakannya ya buat kita nyimpen warnanya lagi ya. Dan kalau udah, tinggal diturunin aja guys. Nah, gila, jadi sebaik banget cuy. Langsung keisi satu warna kayak gini ya. Wow, masa kecil zaman dulu tuh membahagiakan sekali ya ternyata ya. Kita lanjut ya, kita buka bagian-bagian lainnya. Nah, oke. Kita buka dulu buletan-buletannya ini. Buat yang wondering ini tuh apa sih putih-putih ini, adalah lem gitu guys. Jadi makanya ini nempel gitu buat nempelin pasirnya. Dan intinya ini gue copot-copotin semua bagian buletannya. Yap, seperti itu. Buletannya sudah gue peel off semua ya. Sekarang kita akan coba pakai sejumput pasir ini. Kayak gitu. Lagi. Kayak gitu. Semuanya kita isi satu persatu seperti ini. Kalau udah tinggal dituang aja, ini part paling satisfying. Edan ya, Edan sih keren guys, gila, langsung keisi warnanya seperti itu. Edan sih, ini menurut gue seru banget sih. Sekarang kita copot bagian terbesarnya. Wah, ini harus hati-hati nih guys. Oke. Satisfying parah sih emang sih ini. Oh, makanya ini butuh bimbingan orang tua zaman dulu tuh, karena emang susah banget sih nyopotinnya sih. Oke. Nyopotinnya satisfying sih. Dan sekarang saatnya kita tuang. Ini sih menurut gue kurang ya warnanya ya. Kurang lah. 2.500 anjir, ngasih pasirnya pelit banget dah. Sumpah guys, ini kurang banget sih. Kurang ajar nih yang jual. Hei, yang jual, Anda ya Allah, ini gimana? Masa panuan sih dinosaurus gua? Putih-putih begini anjir. Kalau di Gramedia tuh ya, kayaknya kita sepuasnya gitu. Pasir tuh kayak gitu loh. Ya nggak sih? Kalau lu pernah lihat di Gramedia, nggak pernah lihat? Ya nggak sih? Kayak ada seroknya atau apa gitu. Sedangkan ini apa anjir? Mana ada anjir? Ini kosong-kosong begini. Ini kita harus nyolong dari gambar lain berarti nih guys. Coba kita tuang lagi. Iya, sampai kaki guys. Tuh masih kurang. 2 plastik masih kurang, gile. Kita colong lagi. Kita tuang lagi dan lagi ya. Nyolong lagi. Kasian yang lain kagak ada warna birunya. Coba deh, gue punya metode gitu guys. Jadi kita taruh di atasnya banget. Jadi nanti ketika turun bakal ngisi semuanya gitu. Jadi taruh di sini guys. Nah, gue pengen coba ya. Kira-kira cukup atau enggak nih? Moment of truth-nya guys. Langsung aja kita coba. 1, 2, 3. Lumayan ya. Keren banget ya. Gokil. Langsung keisi walaupun nggak full. Tapi metode gue ternyata lumayan bekerja guys. Jadi pada nempel tuh pasir-pasirnya tuh. Jadi tinggal ratain aja yang belum. Nah, kayak begitu ya. Harusnya lebih solid sih warnanya, cuma ini nggak full gitu guys. Apa deh, campur sama hijau nih. Kita tuang lagi. 1, 2, 3.
Satisfying sih bener sih. Lumayan keisi cuy. Keren banget cuy. Loh, kaki yang ini belum anjir belang. Ini adalah tipe mainan yang kalau kita kontenin mungkin belum tentu sampai rasa serunya, tapi gua sendiri yang ngalamin ini seru banget sih guys. No wonder dulu anak-anak SD ya itu banyak banget yang beli ini karena emang seseru dan sesatisfying itu sih. Ya, kita tuang lagi ya. Teori gue bener guys, bener berarti taruh di atasnya aja. Kita ambil sejumput buat ngisi panu-panu di atas ini dan kita tuang aja nih. 1, 2, 3. Tuh nempel. Keren banget, Jir. Jujur keren banget, Jir. Keren loh, guys. Keren loh. Gue suka loh sama hasilnya loh. Jadi ya itu dia cara maininnya ya. Simple banget. Lu tinggal nempelin pasir ke bagian-bagian yang ada lemnya ini. Dan dia akan ngisi warnanya kayak gini. Jujur ini satisfying banget sih. Dan kalau udah jadi, kira-kira seperti ini penampakannya. Keren banget kan? Ternyata ini salah satu mainan yang dulu gue nggak pernah beli. Tapi ini ternyata seru banget. Dan gue mulai mengerti kenapa anak-anak dulu suka banget ya. Abis ini kita bakal move on lagi ke mainan selanjutnya. Dan ini super simple. Di SD dulu ini sangat kepake karena dulu banyak banget sinetron horor guys. Makanya langsung aja kita unboxing gigi Dracula yang bisa lu pakai. Ini dia penampakannya. Ini adalah gigi Dracula yang satuannya ini murah banget. Satuannya 1.800. Gua di sini beli 5 jadi 9.000 lah ya. Dan ini cara mainnya udah tinggal dipakai aja, udah kayak petinju gitu loh, pakai gigi-gigian gitu loh. Cuma bedanya ini ada taringnya dan nanti kita coba ya bisa gigit beneran gak sih? Dulu gua nggak pernah nyoba loh. Seingat gua kalau gua pakai ini gua banyak jigong aja, udah gitu doang. Jigongnya tuh pada nempel di gigi-gigian ya guys. Oke. Ini dia penampakannya. Oh my god bro. Sumpah ini harus dicuci dulu sih. Soalnya ada item-item kayak bulu-bulu gitu loh. Ini dipakai di mana sih sebenarnya sama abangnya sebelumnya? Bentar, gue cuci dulu nih. Dipakai apa anjir? Bulu-bulu apa ini? A few minutes later. Oke, ini udah gue cuci. Gue coba satu aja kali ya. Dan gue pun juga nggak tahu ini muat di mulut gue atau enggak ya. Kekecilan gak sih ini? Soalnya kecil banget. Waktu bocil sih muat ya. Tapi pas udah gede nggak tahu dah. Ini kayak orang pakai WH ya. Jadi kalau gue tutup mulut, gue iup. Kayak gitu anjir. Emang ini gigong gue numpuk sih. Masih nggak nyaman guys. Dulu waktu gue SD juga gue pakai ini nggak nyaman loh. Tapi gue pengen eksperimen ya. Kira-kira gue bisa gigit beneran nggak sih pakai ini? Nanti gue akan coba makan sesuatu. Oke, ini dia sudah ada donat. Ini dikirimin Jerome Pauline ya. Makasih Jer. Ini gue makan nih. Tada. Masih lengkap loh. Gue mungkin akan ambil yang ini guys. Karena ini ada coklat-coklatnya gitu dan aku suka coklat. Kutang murah ya. 1, 2, 3. Enak gua. Gue paling bener makanannya gini sih. Gila, enak banget sih guys, lihat tuh. Donatnya masih nempel-nempel di taring gua ya. Dan ini kan menjadi review tersingkat buat di seluruh mainan di episode ini ya. Karena udah cuma gitu doang sih. Basically dia dipakai di mulut, jigong lu nempel, dia pun ikut nempel. Cocok deh buat main Dracula-Draculaan. Bahkan tadi pose gua pas lagi make ginian, itu cocok buat ada di poster sinetron zaman dulu sih. Dan buat gua ngeliat ini nostalgia banget sih. Karena ini juga ngetren banget dulu di zaman SD. Lu semua pasti pernah kan? Pernah kan? Yang di sini pernah kan? Pasti kan? Ya. Ini udah pasti 100% anak-anak SD itu pasti pernah nyobain pakai gigi-gigian ini. Zaman dulu ngetren banget. Nah, habis ini ada yang ngetren juga dan juga dipakai sama anak-anak sekolah zaman dulu. Ini gue bingung nih, jujur nih. Kenapa orang beli ini dipakai nulis susah, dipakai joget juga aneh, dan namanya nyantol sama penyanyi dangdut Indonesia terkenal. Sampai sekarang masih ada yang jual. Kita lihat mainan selanjutnya kayak apa. Ini dia penampakannya untuk barang terakhir yang dulu ngetren. Ini adalah pensil Inul. Gila, nama Inul tuh masih wangi dari dulu sampai sekarang guys. Dari gue masih kecil sampai sekarang coy. Dan ini murah banget ya. Satuannya ini 880 perak. Mahalan ongkirnya, gue beli ongkirnya 8.000. Gila gak? Dan ini nggak cuma sekedar gimmick doang, dia bisa joget-joget kayak gini, tapi ini beneran bisa nulis. Nah, seinget gue sih ya dulu itu buat nulis dia, kita tuh harus ngeraut dia manual pakai cutter gitu loh diginiin. Tapi kan di sini kita pengen bereksperimen kan. Gue pengen tahu nih kira-kira dia bisa diraut beneran pakai rautan biasa atau enggak. Kita coba aja nih pensil Inul ini. Sorry, ini kayak apa ya bentuknya? Yap, ini dia rautannya. Rautannya lucu bener nih, mahalan rautannya dibanding pensil Inul ini nih. Saatnya kita coba raut aja ya. Seinget gue sih nggak bisa ya pakai rautan biasa ya. Lihat tuh, ini letoy coy. Dia muter juga. Kita lihat aja. Harusnya sih nggak bisa. Aduh guys,
Lihat itu guys. Udah mulai ke kopek sih ya, cuma belum bisa nulis sih ini. Kita coba lagi deh. Oke, kita coba dulu. Tetap menyerah, jangan semangat. Oke. Apakah sudah? Wow, what the heck is this, bro? Wih, bisa ternyata bisa diraut pakai rautan biasa guys. Ini aja kepanjangan lihat nih. Harus digunting dulu ini. Ternyata bisa cuy. Dulu kita repot banget ngerepotin orang tua karena orang tua kita yang gini-giniin sendiri. Jadi coba kita gunting dulu, kita rapihkan. Oke, harusnya sih bisa nih guys. Kita ambil selembar kertas seperti ini dan gua akan menulis nama gua kali ya. Coba ya. Aduh, nulisnya susah banget lagi. Tapi bisa nulis beneran guys. Tuh lihat tuh. Oke, bisa guys. Bisa nulis beneran guys. Cuma susah banget jujur ya. Karena dia nih kagak jelas anjir. Kagak ada tulangnya. Coba kita gambar muka ya. Sini ya, gua kasih tahu skill gua menggambar. Oke, silakan tebak gua akan menggambar apa. Oke. Yap. Pakai pensil inul. Kita memakai teknik one line drawing. Set. Oh my god, bro. Ini tanda tangan gua, bro. Mantep gak tuh, hah? Mantep gak? No settingan. Beneran gua, itu bukan stuntman ya. Beneran tangan gua. Hey, Anda haters, ini tangan saya ini. Nggak tahu apa saya dulu tukang gambar. Tapi kan tadi pensil udah. Sekarang kita coba penghapusnya kali. Apakah ini cuma gimmick doang atau beneran bisa ngapus? Kita coba aja ya. Coba kita hapus. Wow, guys, wow. Bisa beneran cuy. Bisa beneran. Walaupun atasnya oglek-oglek. Copot pula penghapusnya, copot pula. Tapi intinya bukan itu. Intinya adalah dia ini terbukti walaupun dia letoy-letoy begini, tapi dia masih bisa kita pakai buat menulis dan juga menggambar. Walaupun perlu gua akui ini susah banget ya, karena nggak nyaman banget di tangan. Tangan kita tuh biasanya kan tegak begini ya. Ini begini anjir. Ngapain sih dia begini? Copot lagi. Jadi agak susah buat lo nulis seperti ini. Udah pasti tulisan lu bakalan jelek banget sih. Jadi dulu kenapa orang beli ini waktu masih SD ataupun SMP? Buat lucu-lucuan doang, buat dipamerin ke temennya. Dan gua salah satu orang yang kayak gitu dulu. Karena harganya murah banget. Sekarang aja 880 perak. Gimana dulu coba? 500 perak mungkin ya. Sebenarnya dulu juga ada guys yang ngetren juga pensil begini, pensil gede. Itu namanya pensil ajaib ya di masa gua ya. Dan itu pernah muncul di sinetron Sakalaka Boom Boom. Kalau lu hidup di zaman gua, lu akan tahu seberapa magicalnya pensil besar itu. Karena kalau di sinetronnya itu pensil kalau lu gambar apapun bisa jadi kenyataan, ceritanya kayak gitu. Cuma dulu alternatifnya selain pensil ajaib itu, inilah dia pensil inul. Jadi itu dia barang terakhir untuk episode kali ini. Pensil inul ini salah satu mainan ataupun alat atau barang yang dulu ngetren juga ya. Tapi sebelum kita tutup, gue pengen lihat progres pohon yang tadi kita udah bikin. Udah gue tinggal selama 8 jam lebih soalnya. Harusnya udah berbuah bahkan ya, bukan berdaun lagi guys. Ini dia hasilnya. Aduh kok saya sedih melihatnya ya. Nih guys, lihat tuh. Ini kayaknya yang paling berhasil nih. Ada, oke iya bener nih. Ini yang paling berhasil nih. Wih, lumayan nih. Kayak ada bulu-bulu gitu, Jir. Tuh guys, ini tuh kayak ada bulu-bulunya gitu loh, lihat tuh. Keren ya, yang ini lumayan lebat nih. Tapi sisanya sih menyedihkan sekali ya. Kayaknya berarti nih ya, berarti butuh skill juga buat kita bikin pohon ini. Kayaknya tuh harus merata banget gitu loh, bahkan sampai luber-luber. Karena kemarin gue cuma fokus nuang di tengahnya aja. Beberapa doang nih yang gue tuangnya lumayan menyebar. Salah satunya ini nih, dan dia lumayan lebat sih ini. Lihat tuh, keren ya. Putih-putih dan juga kayak berbulu gitu loh. Ya lumayan fail sih sebenarnya sih. Tapi ya gue kasih tahu kalian ya, rasanya gue ngumpulin semua barang masa kecil gue ini, gue merasa balik ke masa lalu sih, dan jadi anak kecil lagi gue. Jadi udah paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalkan suka jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue Medi Renaldi, dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Eits, jangan kemana-mana. Gue pengen umumin selamat untuk pemenang giveaway Happy Meal Buzz Lightyear ya. Gue milih Kinanta Putra. Silakan DM aja gue di Instagram ya, Kinanta Putra ya. Buat konfirmasi alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Buat yang belum dapat jangan kecewa. Karena nggak lama lagi gue akan ngadain giveaway 1 set Blockies. Jadi tungguin aja video-video gue. 154.000 untuk satunya. Balik 145. 145. Oh, terbalik. Udah mulai kekoek. Apa sih namanya?